Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi, good morning. Apa kabarnya adik-adik? Jawabannya bagaimana Kak Nova? Sehat, sukacita, saya diberkati. Iya, pagi hari ini kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, masih bersukacita dan diberkati. Coba kita mau lihat senyumannya, walaupun kita berdua tidak bisa lihat secara langsung, tapi ada Tuhan Yesus yang lihat. Ayo semuanya senyum. Kalau Kak Nova dengan Kak Joyce nggak bisa dilihat ya karena pakai masker, tapi kalau adik-adik di rumah kan tidak pakai masker, jadi semuanya tersenyum. Iya, keren sekali. Nah, hari ini kita kembali mau datang di sekolah minggu. Kita mau kembali memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Nova selama 1 minggu ini, Kak Nova kira-kira diberkati Tuhan tidak? Ya, saya diberkati Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Kak Nova untuk bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa bermain. Betul sekali, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Terus kalau sudah diberkati Tuhan, sudah bisa belajar, bisa bermain, bisa makan, kita harus apa sama Tuhan? Harus mengucap syukur. Nah, sekarang kita mau menyanyi, kita mau nyanyi segala puji syukur. Semuanya bangkit berdiri, tepuk tangan. Oke, kasih dik musiknya. Semua tepuk tangan di rumah, tepuk tangannya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Tangannya di atas semua. Haleluya. Soraklah haleluya. Semangat lagi, bilang soraklah haleluya. Soraklah haleluya, lompat. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini lebih semangat. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Semuanya tepuk tangan, soraklah haleluya. Berdiri. Nah, Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan juga sudah kasih tubuh kita yang sehat. Coba Kak Nova, ada yang sakit tidak badannya? Tidak ada. Bisa digerakkan semua? Bisa semua. Coba tangannya digerakkan, kakinya digerakkan, pinggangnya digoyang-goyang, kepalanya diputar-putar. Wah, semuanya sehat. Nah, karena kita sehat, Tuhan kasih kita tubuh yang sehat, anggota tubuhnya lengkap. Kita mau pakai anggota tubuh kita ini untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bisa?
Oke, kalau bisa jangan cuman lihat kakak-kakaknya di depan, tapi juga jangan juga cuman bergerak, tapi lengkap menyanyi dan bergerak. Oke, Kakak Sidik kita nyanyi yuk. Tangannya dulu ya, mana tangannya? Tanganku ke depan ya. Ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Putar, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Ke depan, ke belakang, goyang kakinya. dan digoyang-goyang. Tepuk tangan, putar tubuhnya. Bersama-sama. Pinggangnya. Mana pinggangnya? Goyang pinggangnya. Goyang, goyang, goyang. Tepuk tangan, putar. Bersama-sama. Kepalanya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke putar kepalanya, geleng-geleng. Tepuk tangan, putar dan loncat. Bersama-sama. Perutnya majukan ke depan. Perutku ke depan. Mana perutnya? Goyang perutnya. Goyang-goyang. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Bersama. Sekarang seluruh tubuhnya. Tubuhku ke depan, tubuhku ke belakang, tubuhku ke depan. Goyang seluruh tubuhnya. Goyang-goyang. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Putar. Bersama-sama. Oke. Sekarang boleh duduk. Duduknya yang sopan, yang baik. Tidak males-malesan. Kita mau lipat tangan. Tutup mata. Ikuti berdoanya ya, tidak dalam hati tapi diucapkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas atas waktu waktu yang Tuhan berikan yang Tuhan berikan untuk kami untuk kami kembali kembali bersekolah minggu. bersekolah minggu. Tuhan, Tuhan berkati berkati ibadah kami ibadah kami mulai mulai dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Tolong kami Tuhan Tolong kami Tuhan untuk dapat untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu sekolah minggu dengan baik. dengan baik. Kami bernyanyi dengan sukacita, Kami beribadah dengan sukacita, kami berdoa dengan sungguh-sungguh kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan Tuhan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita ceritanya tentang mengasihi, hari ini apalagi ya? Penasaran? Iya, kita harus selalu penasaran ya, harus selalu pengen tahu firman Tuhan ini apalagi ya kira-kira ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagunya apa Kak Nova? Lagunya firman Tuhan ada di hatiku. Kasih Dik, kita menyanyi. Jadi awal kita coba kalau bisa ada Alkitabnya, pegang Alkitabnya, baru kita nyanyi. Ku buka Alkitab, srek 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 srek, lalu ku baca, baru kita menyanyi sama-sama. Oke, yuk. Kasih Dik. Hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Stop dulu. Oke. Jadi kalau berbuah-berbuahnya dari kecil
kecil dulu baru besar. Atau adik-adik ada yang pernah lihat buahnya besar dulu baru tiba-tiba mengecil? Tidak ya, seperti lagu ini kita mau berbuah dari kecil, semakin banyak buahnya semakin besar ya. Satu kali lagi kita nyanyi Kak Sidik. Semuanya berdiri ya. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, Oke, semuanya duduk yang sopan kembali, lipat tangan, tutup mata, doanya kembali diikuti ya. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk diam, tidak main-main. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, tolong Kak Sinda yang akan bercerita buat kami. Roh Kudus pimpin Kak Sinda supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita panggil Kak Sinda. Iya, selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Iya masih ya, tadi sudah menyanyi dengan sukacita. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Penasaran ya? Iya, penasaran pasti ya. Hari ini kira-kira mau bercerita tentang apa? Kalau minggu lalu sudah bercerita tentang mengasihi. Masih ingat ya ceritanya minggu lalu ya? Iya. Nah hari ini Ibu Guru mau bercerita tentang 2 orang saudara. Siapa sih ini yang punya saudara? Punya semua ya? Kalau saudara itu berarti ada adik dan kak? Iya ada adik dan kakak. Senang tidak punya saudara? Senang ya? Iya senang, saya juga senang kalau punya saudara. Kalau punya saudara bisa diajak main, diajak makan, diajak cerita dan lain-lainnya. Pasti senang, jadi kita tidak kesepian. Ya. Nah, adik-adik, hari ini ada 2 orang bersaudara, namanya Kain dan Habel. Siapa namanya? Kain dan Habel. Iya. Adik-adik sudah pernah dengar cerita ini ya? Sudah pernah tahu kisahnya Kain dan Habel? Masih ingat atau sudah lupa? Iya, kalau sudah lupa Ibu Guru ceritakan kembali. Nah, adik-adik, Kain ini kerjanya itu seorang penggembala domba, dan Habel dia pekerjaannya itu seorang petani. Nah, setiap hari Kain itu menggembalakan domba-dombanya di padang, sedangkan Habel dia
pergi ke kebun untuk bertani, menanam jagung, menanam apa lagi? Menanam kacang tanah ya, dan banyak lagi yang ditanam di kebun karena Habel ini seorang petani. Nah, adik-adik, Kain ini adalah kakak dari si Habel. Nah, suatu ketika Kain ini sangat marah. Bagaimana kalau mukanya marah? Atau ada di sini yang suka marah-marah? Iya, sebagai anak Tuhan tidak boleh marah, tidak boleh suka marah-marah. Nah, Kain ini suatu hari dia sangat marah, sangat jengkel. Kalau kita marah pasti ada penyebabnya kan? Iya, pasti ada. Siapa yang suka biasa kasih jengkel? Yang punya saudara, adiknya atau kakaknya? Iya, pasti kalau ditarik-tarik rambutnya biasa ya. Kalau kita lagi asik main, tiba-tiba sang adik datang mengganggu, tarik-tarik, pasti kita jengkel, kita marah. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, suatu ketika Kain ini sangat jengkel, sangat marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, karena saking jengkel sekali, sangat marah kepada Habel, dia lalu mengajak si Habel pergi di padang yang sangat sepi. Dia lalu menghampiri Habel. Habel, iya kak, mau ikut nggak? Lalu dengan senangnya si Habel, mau? Memang mau kemana kak? Lalu si Kain menjawab, ayo ikut saja, kita pergi di padang. Pemandangannya itu sangat indah karena padangnya itu sangat luas. Lalu si Habel dengan girang, asik, kita pergi di padang. Lalu mereka berjalan menuju padang. Setiba di sana, Habel masih sangat senang karena dia melihat padang yang begitu indah. Lalu si Kain datang kepada Habel, lalu dia memukul sangat keras kepada Habel. Dia memukul. Sakit tidak kalau dipukul? Atau ada sini yang suka memukul? Ya, tidak boleh ya. Lalu si Habel dipukul, Kain memukulnya sangat keras, dia gitu ya. Lalu si Habel terjatuh. Nah, adik-adik tahu, si Kain tidak hanya memukul si Habel, tetapi dia juga membunuh. Membunuh. Kalau kita punya saudara, kita cubit saja, kita kadang merasa kasihan, merasa bersalah. Tetapi si Kain tidak, karena dia sangat jengkel karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sehingga dia marah kepada Habel lalu memukul adiknya dan membunuhnya. Sesudah membunuh, tiba-tiba si Kain mendengar suara, "Hei Kain." Lalu ditanya, "Di mana Habel adikmu?" Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Saya bukan pengasuh adik. Lalu si Kain bergegas. Dan ternyata si Habel sudah meninggal. Ya, adik-adik, kalau adik-adik ditanya seperti ini, ada yang suka coklat,
Pasti suka semua ya. Atau ada yang bilang, saya tidak suka coklat. Saya tidak suka coklat. Padahal kalau tidak dilihat, dia memakan coklat sembunyi-sembunyi, berarti itu dia tidak jujur. Dia sudah berbohong. Sama seperti Kain tadi, dia telah berbohong. Padahal dia tahu kalau keberadaan Kain, keberadaan Habel. Ya. Dia sudah berbohong. Kalau kita suka bohong, ciri anak Tuhan? Bukan ya? Iya, bukan ya adik-adik. Ciri anak Tuhan itu salah satu cirinya itu harus berkata jujur. Kalau ditanya ya, jawabnya ya. Kalau tidak ya, tidak. Jangan suka bohong. Nah, kalau kita suka bohong pasti ada hukumannya. Ya, biasa kalau kita bohong sama mama atau sama bapak, biasanya tuh dicubit. Sakit? Pasti sakit ya. Iya, makanya sebagai anak Tuhan kita harus selalu berkata jujur. Nah, Kain ini karena dia sudah berbohong, dia sudah memukul Habel, dia juga sudah membunuh, dia sudah tidak berkata jujur tentang keberadaan adiknya, maka Tuhan menghukumnya. Ya, dia dihukum, hasil panennya, hasil kebunnya tidak akan berhasil. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berkata jujur, karena salah satu ciri anak Tuhan adalah kita harus selalu jujur, baik dalam perkataan, perbuatan kita harus selalu jujur. Hal sekecil apapun adik-adik harus selalu jujur. Walaupun kadang kalau kita sudah jujur, kadang menyakitkan, tetapi itu harus menjadi ciri anak Tuhan adalah kita harus jujur, selalu jujur. Iya. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kita sudah belajar dari dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Kain adalah seorang yang suka berbohong. Adik-adik, kita jangan mengikuti sifat Kain ya. Kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang selalu jujur. Ya. Adik-adik, kita berdiri semua. Kakak Jo dan Kak Nova, silakan. Oke. Sebelum berdoa syafaat, kita mau menyanyi dulu untuk merespon firman Tuhan tadi. Adik-adik, Tuhan kasih kita mata, telinga, mulut, tangan, kaki untuk apa? Untuk apa Kak Nova, Kak Sinda? Untuk memuji Tuhan. Boleh tadi seperti Kain yang membunuh saudaranya atau berbohong, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kita menggunakan mata kita kayak sudah dikasih HP. Tidak boleh untuk lihat hal-hal yang tidak bagus di internet. Dikasih telinga kalau ada kita dengar sesuatu yang tidak betul, kita harus kasih tahu teman kita, tidak boleh berkata yang betul. Dikasih mulut boleh berbohong? Tidak boleh. Dikasih tangan untuk mencuri, boleh tidak? Tidak. Boleh. Terus dikasih kaki, disuruh ke sekolah minggu, perginya ke rumah teman. Jadi walaupun tidak ada yang lihat, tapi ada yang lihat. Siapa? Tuhan ada Yesus. Tuhan Yesus di surga yang selalu melihat apa yang kita buat. Seperti lagu kita, hati-hati gunakan tanganmu. Bisa? Semuanya bangkit berdiri. Kasih Dik, mainkan musiknya. Yuk, semuanya bergerak. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
melihat ke bawah. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan telingamu. Hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk bangek ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk bangek ngok, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Tepuk tangannya. Ciluk bangek ngok, amin. Step your feet. Oke. Kak Sinda boleh mau kembali atau tetap di sini? Tetap di sini ya. Ya, jadi kita mau habis ini, oh iya, mau berdoa syafaat. Kak Sinda yang pimpin doa syafaatnya. Aku ya. Baiklah kalau begitu. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Nanti doa syafaatnya bersama, doa Bapak kaminya bersama-sama. Kakak-kakak yang di sini juga kita doa Bapak kaminya sama-sama ya. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, nanti doanya diikuti dalam hati saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini kami belajar tentang kejujuran. Tuhan tolong kami supaya dalam kehidupan kami boleh jujur melalui seluruh hidup kami dengan tubuh kami yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami berlaku jujur dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mohon ampun kalau dalam hidup kami, mungkin itu di sekolah, di tempat bermain, di rumah, atau dimanapun kami berada, kami sering tidak jujur. Kami sering menonton hal-hal yang belum patut yang kami nonton di internet. Kami juga suka berbohong. Kami juga mungkin sering mengambil barang-barang yang bukan milik kami. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur. Roh Kudus mampukan kami untuk selalu berbuat jujur dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, walaupun mereka saat ini belajar di rumah, kiranya Tuhan terus memberikan kerajinan buat mereka, memberikan kepintaran, dan Tuhan yang akan merancang masa depan mereka menjadi masa depan yang baik. Tuhan berkati mama, papa, kakak, adik, om, tante, kakak, nenek kami semua, kiranya mereka selalu sehat, terutama orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami kakak-kakak pengasuh, baik yang kuliah maupun yang kerja. Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun dalam kehidupan kami di keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kakak-kakak pengasuh ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, jika ada keluarga kami yang sakit atau teman kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka melalui setiap makanan yang dimakan, minuman atau obat-obatan yang diminum. Itu menjadi kesembuhan untuk mereka sehingga dapat beraktivitas lagi. Tuhan, kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tahu saat ini virus corona masih ada di tengah-tengah kami. Tolong Tuhan, kiranya dalam waktu Tuhan virus ini dapat menghilang dari antara kami. Tuhan tolong juga kami untuk dapat mematuhi peraturan kesehatan,
biarlah kami senantiasa memakai masker kemanapun kami pergi, kami selalu cuci tangan, dan kami tidak pergi keluar bermain-main. Kalau itu tidak penting, kami tetap di rumah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan membawa persembahan. Ya, semuanya persembahannya dilipat dengan rapi. Ya, adik-adik, uang persembahannya boleh dititipkan kepada mama atau papa supaya hari Minggu persembahannya boleh dikumpul. Jangan lupa ya, walaupun di rumah persembahannya tetap berjalan. Ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Sambil persembahannya dimasukkan, tetap duduk saja. Oke, kasih Dik. Kalau sudah bawa persembahannya, tepuk tangan boleh. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, kita akan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami. Sesaat yang lalu kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh kami pahami dan mengerti. Bahkan kami boleh melakukannya dalam setiap hidup kami. Sesaat lalu juga Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membawa persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan itu boleh dipergunakan untuk penyebaran firman-Mu yang masih ada pada kami Tuhan. Tuhan berkati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Ayo yang masih duduk, ayo kita berdiri ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kanan, Jalan dalam ke kiri, jalan dalam
mundur, maju. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum selesai ada pengumuman, Kak Nova. Ya, adik-adik yang masih di rumah, yang tetap di rumah, ingat ya bahwa kita masih ada pada situasi pandemi. Jadi adik-adik harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja yang 3M, Kak Joyce? Mencuci tangan, pakai masker. Pakai masker, Cuci tangan. cuci tangan, Sama jaga selalu jarak. menjaga jarak. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang dari kami berdua. Dadah.